wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Difta Satrio Edi di podcast SMA Negeri 1 Beringin. Pada hari ini, narasumber kita adalah Ibu Arya Novika Naulista Siregar MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beringin. Baik, kepada Ibu, gimana kabarnya? Kabar baik, sehat-sehat. Hari ini kita sudah membuka acara untuk MPLS kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya hadir di podcast SMA Negeri 1 Beringin ini. Pada hari ini saya akan berbincang-bincang serta bertanya-tanya kepada Ibu mengenai kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah yang baru saja diadakan di SMA Negeri 1 Beringin. Baik Bu, menurut Ibu gimana sih kegiatan MPLS tersebut serta apakah wajib diikuti oleh peserta baru? Kegiatan MPLS itu adalah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud nomor 18 tahun 2016. Jadi ada sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah ini wajib bagi peserta didik baru di tahun pelajaran ini yang akan memasuki kelas 10. Oh, jadi masa MPLS itu harus diikuti karena itu peraturan dari Kemendikbud langsung ya Bu. Oh, baik Bu. Selanjutnya, siapa saja yang wajib terlibat dalam kegiatan MPLS tersebut Bu? Yang terlibat itu sebenarnya warga sekolah ya. Warga sekolah itu baik dari sisi manajemennya maupun dari sisi ke OSISnya. Jadi ada kegiatan-kegiatan ini yang dikepanitiaan sebenarnya oleh Bapak Ibu guru ya, kemudian oleh OSIS dan organisasi-organisasi yang ada di sekolah yang sifatnya misalnya ekstrakurikuler itu dapat membantu kegiatan ini sehingga anak peserta didik kelas 10 ini bisa diantar oleh kakak-kakak kelasnya. Oh, ini adalah sekolahnya, ini SMA Negeri 1 Beringin, tempat ininya di sini, kegiatan eskulnya di sini, ruang ibadahnya di sini, laboratorium di sini, kamar mandi di sini. Namanya mengenal lingkungan sekolah. Jadi sebenarnya semua warga sekolah. Tetapi karena pelaksanaan kita pada hari ini masih bertepatan dengan libur sekolah, kita melaksanakannya di hari ini sampai dengan hari Sabtu nanti. Jadi maka yang diikutkan yang dilibatkan adalah apa? Yang pertama OSISnya, kemudian ada ekskul pramukanya, dan Difta sendiri kan adalah duta budaya. Iya benar Bu. Duta budaya juga harus mengenalkan budaya-budaya apa yang harus kita laksanakan. Sama seperti saya tadi pelaksanaan upacara, saya tegaskan disiplin itu seperti ini, harus masuk ke sekolah seperti ini. Nah itu tidak hanya duta budaya, tapi duta budaya adalah sebagai pentolannya, tetapi semua warga yang sudah di kelas 11 dan kelas 12 harus menyampaikan itu supaya ini turun ke adik-adiknya dan menjadi habit buat kita. Jadi Oh, ternyata seluruh peserta didik ya kan Bu, hanya kakak kelas juga wajib. Namun karena kakak kelas masih libur jadi hanya sebagian beberapa. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya, menurut Ibu tujuan dan manfaat diadakannya MPLS ini bagi siswa-siswi barunya itu gimana Bu? tujuannya yang pertama adalah satu, membina kedisiplinan. Ya, yang kedua adalah mengenal lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengenal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sini. Kemudian yang keempat, bagaimana memotivasi peserta didik baru ini agar lebih belajar dengan baik di sekolah ini. Kemudian bagaimana menerapkan budaya-budaya positif, senyum, salam, sapa kepada peserta didik yang baru ini. Karena kan mereka ini adalah dari berbagai sekolah yang mungkin budaya di sekolahnya masing-masing berbeda-beda. Tetapi di sekolah kita ini kita buat menjadi budaya yang baru. Bagaimana adab terhadap orang yang lebih tua, bagaimana adab terhadap sesama teman, bagaimana toleransi, bagaimana dia berhadapan dengan orang lain, bagaimana dia merawat dan menjaga sekolah ini, bagaimana dia menjadi kebanggaan sekolah ini. Ini yang harus kita ciptakan kepada peserta didik baru, karena mereka adalah orang baru.
Nah, Difta yang sudah di kelas 11 ini bisa mengapa bukan mengemong ya, memberikan pelajaran-pelajaran ini. Bukan kita sombong tapi menyampaikan, Dik. Sampah di sini tidak ada terlihat kan? Kalau begitu, mulai besok kantongmu menjadi tempat sampahmu di awal karena kita tidak punya tong sampah. Tapi kalau di kelas letakkan di keranjang sampah, bukan di laci sampah. Mungkin ini pengenalan awal oleh Difta. Kemudian sampaikan juga oleh Duta Budaya. Sampaikan kepada adik-adiknya atau peserta didik barunya, Dek, lihat di kelas kita ada itu yang namanya kain jendela. Kain jendela itu harus tertata rapi dan diikat. Inilah budaya yang harus kita bangun dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil. Nggak bisa kita bangun budaya langsung besar. Nggak bisa kita langsung budaya langsung besar. Kita ada menyapa saja. Mungkin kalau saya nggak nyampaikan di mana ya, di luar ya, itu kan disampaikan, yuk Roy, Difta, pasti itu kalaupun dia sudah jadi orang tua. Tetapi di kita tidak bisa. Pak, Bu, bagaimana, apa kabarnya, ya kan, itu harus kita tanyakan. Nah, inilah manfaatnya kepada anak didik, apalagi berkaitan dengan moto kita. Moto kita adalah cerdas dan berakhlak mulia. Jadi dia cerdas, orang cerdas, kalau tidak berakhlak tidak akan pernah jadi apa-apa. Makanya manfaatnya ini sangat banyak, walaupun hanya 3 hari, walaupun hanya jamnya sedikit. Tetapi kalau memaknainya, anak-anak mendapatkan apa yang namanya istilah sekolah penggerak dia adalah bermakna, pengertian bermakna atau penyampaian yang bermakna ini yang ini pasti mereka dapat. Saya lihat tadi kegiatan sudah dilaksanakan, itu ada narasumbernya dari Koramil, ada dari kepolisian yang punya tema yang berbeda. Saya berharap mudah-mudahan anak-anak didik ini, peserta didik yang kelas 10 ini bisa dia menyerap apa yang disampaikan oleh para narasumber. Demikian Difta, di situ sudah ada manfaat, sudah ada tujuan ya. Tinggal saya tidak sebutkan tujuannya ini apa-apa, tapi saya ceritakan sudah bisa kita mengambil bahwasanya manfaatnya ini, tujuannya adalah ini. Wow, ternyata tujuannya itu sangat-sangat bermanfaat ya, Bu. Iya. Memacu Sangat moralitas besar, serta iya. attitude seseorang siswa di sekolah. Baik, Bu, selanjutnya harapan utama sekolah, terutama para dewan guru itu apa sih, Bu, terhadap siswa-siswi ajaran baru tahun 2023-2024 ini, Bu? Saya pribadi punya ekspektasi besar. Bapak Ibu guru juga punya ekspektasi besar kepada peserta didik kelas 10. Difta kelas 10 dengan kurikulum merdeka. Sekarang naik kelas 11. Yang masuk yang baru ini kelas 10 dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Mereka akan menerapkan 6 elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Saya bangga dengan kalian karena 6 dimensi ini hampir tercapai di kalian. Harapan saya di kelas 10 ini juga. Dan ini harus tercapai sampai nanti dia tamat dari sini. 6 dimensi ini harus terbangun. Beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Gotong royong. Kemudian dia berkebinekaan global. Bernalar kritis. Mandiri. Kreativitas. Ini nak, kita harus tingkatkan nalar kritis. Nalar kritis itu bukan berarti melanggar pendapat orang, tidak, tapi bertanya. Dengan nalar kritis kita bertanya, ini bagaimana? Asal kita tidak mengganggu pribadi dan privasi atau orang lain tersebut. Itu mungkin yang harapan Bapak Ibu guru, saya pribadi bahwa profil pelajar Pancasila ini harus kita masukkan ke dalam diri anak-anak kita dalam bentuk karakter sehingga apa ya? Sehingga ya, nanti generasi emas di 2045 kalian adalah orang-orang hebat yang memiliki karakter yang baik. Amin. Demikian. Oh, jadi ternyata harapan dari sekolah serta Dewan Guru itu sangat berharap bahwasanya profil pelajar Pancasila itu tertanam di diri peserta didik agar generasi-generasi emas pada tahun 2045 itu lahir dari generasi saat ini. Okay. Baik, Bu, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya hadir di podcast kami pada hari ini, Bu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Difta. Sekian podcast kami mengenai MPLS tahun 2023-2024.
Bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, and share. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.